Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Nur, kelas Tekom D, angkatan 2022, NIM 22021050126. Pada video ini, guna memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampun Muhammad Ashriyadi, SPD MPD. A. Sejarah perumusan Pancasila dan fungsi Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila. 1. Terusulkannya Pancasila. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April dengan sidang pertamanya yaitu calon dasar negara. 1 Juni Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan, yaitu A. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau prikemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan atau demokrasi. E. Ketuhanan yang berkebudayaan. 2. Terumuskannya Pancasila. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Contoh Piagam Jakarta bisa dilihat di sebelah kanan. 3. Pengesahan Pancasila. Pengesahan Pancasila diawali dengan dibentuknya PPKI. Salah satu sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sila-sila Pancasila dicantumkan pada alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun fungsi Pancasila, yang pertama, Pancasila sebagai identitas atau cerminan bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. B. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian keesokan harinya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, disusunlah suatu naskah Undang-Undang Dasar yang di dalam terdapat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tepatnya pada alinea ketiga terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia, maka dapat ditentukan adanya letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan alinea keempat. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Suatu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat mencerminkan sebagian nilai yang terkait dengan beberapa sila di dalam Pancasila. Adapun nilai instrumental yang terdapat di Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. A. Nilai sila pertama. Pasal 28E ayat 1, pasal 29 dan pasal lainnya. B.
nilai sila kedua sama dengan pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan 2, pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28J, dan pasal lainnya. C. Pasal sila ketiga. Pasal 25A, 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5, dan pasal lainnya. D. Nilai sila keempat sama dengan pasal 1 ayat 1 dan 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 19, pasal 20C, pasal 22E, dan pasal lainnya. E. Nilai sila kelima sama dengan pasal 23, pasal 28H, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal lainnya. C. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam objek sebenarnya. Sehingga nilai Pancasila seringkali menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Kemajuan teknologi yang tidak dapat dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah yang dapat mengancam atau merusak suatu negara itu sendiri. Contoh, tantangan Pancasila di era globalisasi. Pemahaman Pancasila saat ini masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan kurangnya efektivitas dan gaya tarik pembelajaran Pancasila. Derasnya arus globalisasi sehingga mengarah pada menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Masih lebarnya kesenjangan sosial saat ini. Semakin melemahnya nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya. Serta masih melemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. Masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat. D. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Adapun konsep dan tujuan negara. Yang pertama itu konsep negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintah melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Yang kedua, tujuan negara. Pertama, kekuatan dan kekuasaan. Yang kedua, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Yang ketiga, kemerdekaan. Yang keempat, keadilan. Dan yang kelima, kesejahteraan dan kebahagiaan. Adapun alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Contohnya, pertama, sumber politis sebagai dasar negara. Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai. Pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi dan ketuhanan,
dan kemanusiaan. Sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, akan terjadi penolakan. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Agar para pejabat publik tidak kehilangan arah dalam penyelenggara negara. B. Agar seluruh warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Adapun bidang kehidupan, yaitu pertama bidang Hankam. Implementasi dalam bidang Hankam bukan hanya untuk aparat negara aja. Dalam konteks Pancasila, bela negara itu diwajibkan untuk seluruh penduduk warga negara, baik itu aparat negara, masyarakat biasa, pejabat dan pegawai negara juga harus ikut serta dalam bela negara. Yang kedua, bidang politik. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi mengacu pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. A. Sektor suprastruktur politik. B. Sektor masyarakat. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotong royongan, karena gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang konstruktif, sehingga budaya tersebut harus dikembangkan dalam konteks kekinian. Yang keempat, bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dapat dianggap paling sesuai dengan upaya mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Pancasila sebagai ideologi negara. Alasan diperlukannya dasar negara. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Penyelenggaraan memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan, sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila sebagai akademis. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah saran pemersatu masyarakat dan pengaruh motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita, dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, serta menjadi penuntut yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia pada tujuan awalnya. Sumber histori Pancasila sebagai ideologis negara. Pancasila sebagai ideologis negara dalam masa pemerintahan Presiden. Pancasila sebagai ideologis dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila sebagai ideologis dalam masa pemerintahan Habibie. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan untuk Bapak dan Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.